Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi biar jelas nanti sebenarnya strategi komunikasi politik itu seperti apa, sehingga nanti jelas bedanya. Jangan nanti kita samakan antara unsur-unsur komunikasi dengan membahas strategi komunikasi politik, ya. Karena ini strategi, ada taktik, ada cara yang digunakan dalam melakukan komunikasi politik. Tentu bentuk mungkin ada berbeda, sasaran yang berbeda, tujuan yang berbeda. Kalau strategi kan begitu. Kemudian posisi yang berbeda. Kalau kita buat strategi itu kan melihat posisi kita dulu. Kita lagi di puncak atau di bawah atau sama-sama kuat. Nah, itu nanti saya ingin itu nanti terungkap. Baik, kita persilakan saja. Siapa dulu, Pak? Tetap. Boleh. Hah? Boleh. Bapak duluan. Boleh. Oke, silakan. Oke. Pak Badri. Terima kasih Pak Muji. Aditya, dengar ya? Siapa? Oke. Strategi komunikasi politik. Tadi sudah di ini ya. Jadi pertanyaan juga ya. Apa namanya? Strategi di judul, tapi saya tidak menemukan unsur strategi di kerangka pikir dan seterusnya sampai ke hasil. Karena hasil itu ya acuannya di kerangka pikir itu. Paham ya maksudnya? Tidak muncul aspek strategi. Oke. Sekarang kita lihat dari pendahuluan lah. Yang kamu teliti itu di mana? Tanjung Pinang. Kota ya. Nah, di Tanjung Pinang ya. Tapi datamu kok data-data pemilu nasional ini. Kegedean ya. Ya, latar belakang mestinya datanya kamu ganti dengan data yang di Tanjung Pinang ya, yang 3 pemilu terakhir seperti apa ya. Jangan nasional, karena nasional nggak bisa, nggak mewakili Tanjung Pinang, nggak bisa mewakili nasional. Jadi data Tanjung Pinang kamu cari ya. Halo? Enggak, di halaman 6 kan cuma apa namanya 1 2019. Yang 99, 2004 dan sebagainya itu nggak ada kan? Nggak, data yang pemilu sebelumnya nggak ada kan? Nah, jadi kamu buang aja, nggak penting untuk 3 besar 99 itu. Kamu lah minimal 3 pemilu ya, 2019, kemudian 2014, kemudian 2009. Jadi 3 pemilu terakhir itu di Tanjung Pinang itu seperti apa? Tren perolehan suara di Partai Golkar seperti apa? Nah, baru disitulah kamu bisa melihat permasalahan strateginya, apakah cenderung naikkah atau malah turun atau stagnan. Posisi. Karena pembanding datamu ya data Partai Golkar di Tanjung Pinang 3 pemilu terakhir itu seperti apa? Bukan nasional, karena nggak bisa menjelaskan Tanjung Pinang. Paham di sini? Oke, data ya. Nah, disinilah kamu bisa menggali permasalahan. Ada fenomena apa 3 kali pemilu itu di Tanjung Pinang gitu. Perolehan terkait dengan Partai Golkar itu, ya. Itu yang kamu gali permasalahannya. Dinamikanya. Sehingga berkaitan dengan judulmu. Oke. Nah, kemudian di bab 2 ini nah ini tadi yang kaitannya dengan kerangka pikir itu. Dengan melihat kerangka pikirmu, aspek strategi terbantahkan di situ. Gak bisa kamu pakai strategi kalau kamu pakai unsur komunikasi. Gak bisa kamu pakai kata strategi di judul. Ya. Karena strategi berbeda ya. Ya, paham? Aditya? Nah, jadi kamu nggak bisa pakai strategi karena itu bukan komponen strategi yang kamu yang kamu munculkan di situ, gitu. Kamu coba buka halaman 22. Nah, justru di situlah tahapan strategi komunikasi politik ada mengamati permasalahan, merencanakan dan membuat program, mengambil tindakan komunikasi. Nah, itu sebenarnya yang strategi itu, kalau kamu strategi kamu ambil dari unsur itu.
aspek-aspek komunikasinya. Kamu sudah nulis ini di halaman 22. Kalau kamu pakai strategi, ya strategi itu dasarnya permasalahan, apa tadi bilang kondisi sekarang seperti apa gitu kan, kondisi sebelumnya. Karena 19 pasti berkaca pada pemilu sebelumnya, permasalahannya di situ. Kemudian membuat perencanaan, membuat program komunikasi politiknya, tindakan komunikasi politiknya, nah itu strategi, gitu ya. Nah, kamu sekarang mau pakai strategi dengan konsekuensi kamu ngambil data ulang atau kamu buang strategi, kamu pakai unsur-unsur komunikasi politik aja, nggak perlu pakai kata strategi. Yang mana yang kamu mau sekarang? Oke, strateginya dibuang ya, komunikasi politik aja berarti kan? Hah? Pak, iya Pak. Ya. Terkait dengan strategi itu, kenapa saya menggunakan metode ini? Karena dari Partai Golkar sendiri, komunikator yaitu yang menyampaikan pesan adalah Partai Golkar itu secara selektif untuk memilih citra yang lebih baik untuk menyampaikan komunikator. Yang pertama. Yang kedua, tentunya dalam pesan politik itu tentunya menyampaikan suatu visi misi dan program Partai Golkar yang lebih cenderung kepada masyarakat Pak, dari Partai Golkar sendiri. Yang ketiga, untuk komunikan memang itu secara tujuannya di apa namanya Pak, Jadi dia target dari komunikan ini memang ada Pak, tidak, tapi dimaksud artinya seperti itu. pada masyarakat, pada milenial dan pada lainnya itu memang dijelaskan, maksudnya di targeting Pak, dan tentunya efek dari penyampaian pesan politik itu Pak. Ya itu bukan strategi. Partai Golkar Enggak, itu nggak bisa dikatakan strategi. Strategi itu ada prosesnya. Itu kan unsur-unsur komunikasi politik. Nah, unsur-unsur komunikasi yang diambil dari Laswell malah. Itu jadi ya komunikasi politik aja, jangan pakai strategi, karena di strategi itu ada proses ya, mulai perencanaan, Iya. ya, masalah perencanaan, Evaluasi masalah. tindakan komunikasi, Evaluasi lagi. sampai evaluasi. Jadi ada proses. Kalau itu nggak ada proses, cuma jelaskan unsur-unsur siapa komunikatornya seperti apa, kemudian pesannya seperti apa, itu hanya menjelaskan unsur-unsur. Nggak ada identifikasi permasalahan, perencanaan program komunikasinya seperti apa, penyusunan program komunikasi, ya, pelaksanaannya seperti apa. Nah, tahapan itu kamu teliti nggak? Kamu masukkan nggak tahapan-tahapan proses strategi itu? Ada nggak kamu gali itu? Hah? Ada nggak kamu gali tahapan-tahapan itu? Di proses yang kamu buatlah di halaman 22 inilah yang ada indikator-indikator tahapan strategi komunikasi itu, ada nggak kamu buat? saya langsung masuk ke komunikator itu Pak. Ya nggak bisa. Nggak bisa, kamu hanya ngomongin komunikasi politik aja, nggak ngomongin strategi. Beda ya, komunikasi politik dengan strategi komunikasi politik itu satu hal yang berbeda. Strategi itu lebih kompleks, gitu. Kalau komunikasi politik, oke, kamu identifikasi komunikator, pesan sampai, berarti nggak masalah. Kamu hanya ngomongin komunikasi politik, tapi kamu belum ngomongin strategi di situ, gitu. Jadi strategi itu jangan jadi pemanis aja, nggak bisa. Itu intinya itu. Itu intinya strategi. sebenarnya kamu tapi kamu nggak masukkan di kerangka pikir sampai di hasil, saya nggak menemukan itu. Nah, kalau kamu mau masukkan strategi, kamu gali lagi. Bagaimana tahapan kamu masukkanlah di sini di kerangka pikir. Itu tahapan-tahapan, bahkan kerangka pikir pun nggak menyebut strategi. Kalau nggak kamu baca deh bukunya Cangara itu yang perencanaan dan strategi komunikasi, itu ada unsur strategi seperti apa. Ada baca nggak itu? Misalnya ada konsep strategi. Dia bahas ada Karena dikit-dikit. berbeda ya. Tapi Ngomongin komunikasi aja dengan ada kata strategi di depan itu sebetulnya beda. berbeda, nggak bisa disamakan. strategi punya apa sendiri. Paham dari karakter sini sendiri. maksudnya, Aditya? Ah, Nah sekarang kamu mau yang mana sekarang? Tetap masukkan strategi dengan Atau- konsekuensi kamu
perdalam lagi, di kerangka pikir juga kamu masukkan Ganti. komponen strateginya. Yang di halaman 22 itu sudah kamu masukkan, itu ada permasalahan ya, perencanaan, pembuatan program sama kegiatan komunikasi ya. Nyambung tuh. Nah itu kamu masukkan di kerangka pikir, tapi juga kamu di hasil kamu perdalam lagi. Kamu tambah wawancara berkaitan dengan aspek permasalahan strategi itu. Nah, tetap unsur-unsur komunikasi dimasukkan di dalam nggak masalah, tapi aspek strategi nggak boleh dihilangkan gitu. Tapi kalau kamu nggak mau menambah-nambah ya jangan dimasukkan strategi di judul, komunikasi politik aja. Unsur komunikasi pakai indikator nggak masalah. Nah itu pilihan kamu sebagai kamu yang mana sekarang, masukkan strategi atau enggak? Itu revisinya. Hah? Di revisinya tergantung kamu ini. Nanti emang. Hah? Udah lama. Gimana? Udah lama. Kamera. Perdebatan. Hah? Mau masukkan strategi, konsekuensinya kamu IGL nih. gali lebih mendalam unsur strateginya, Bulu-bulu. atau kamu hilangkan strategi, kamu tetap menggunakan Perdebatan. komunikasi politik aja dengan unsur-unsur komunikasi yang ngadopsi jelas seperti itu. Oh. Gimana? Strategi. Hah? Saya tuh suka banyak-banyak bawa barang. Tetap strategi. Hah? Kita kan nggak boleh banyak-banyak. Oke, berarti kamu tetap tambahkan komponen strategi tadi ya. Kamu gali lagi, kamu wawancara, nambah wawancara lagi. Wawancara ulang untuk menambah data terkait dengan strategi ke informan-informanmu yang ada gitu. Bagaimana dia mengidentifikasi permasalahan, bagaimana merencanakan program kampanyenya. Nah, itulah strategi. Kalau dulu kampanyenya apa namanya? Biasa, sekarang banyak milenial seperti apa, itu digali unsur strateginya, dikembangkan lagi gitu. Nggak cukup hanya unsur-unsur komunikasi aja. Gimana? Maksudnya paham ya? Aditya? Nah, di kerangka pikir juga kamu tegaskan aspek strategi dengan indikator. Apa tadi halaman 22 itu? Permasalahan, mengamati Perencanaan. permasalahan, perencanaan dan pembuatan program. Satu lagi apa tuh? Mengambil tindakan komunikasi. Masukkan tuh indikator itu di strategi. Dimasukkan di kerangka pikir dengan tegas bahwa itu kamu meneliti strategi. Oke? Ya. Ya, paham? Oke. Nah, kemudian ini peningkatan elektabilitas tambah kepercayaan itu bagian apa sekarang sebenarnya? Bagian yang mana? Bagian dari efek atau apa? Padahal itu pemenangan. Nah, Judulnya kan pemenangan. pemenangan kan? Kenapa elektabilitas tingkat Judul satu? elektabilitas Iya. dan sebagainya itu. Efeknya karena pemilunya udah, efeknya kan bisa kelihatan menang atau enggak gitu kan, suaranya meningkat atau enggak, itu kan bisa dilihat dari efek. Bisa muncul. Kamu nelitinya kan setelah pemilu kan, iya kan? Iya. Nah efeknya seperti apa dari strategi itu? Gimana? Naik nggak suaranya? Menang kalah Golkar. Hah? Kalau Golkar pada tahun 19 itu mengalami peningkatan 1 suara Pak di DPRD. Dan peningkatan suara itu berselisih dengan partai pemenang nomor 1. Berarti dia nomor 2. PDIP dari tahun ya Golkar nomor 2, tetapi PDIP itu mengalami penurunan suara yang signifikan dibandingkan dengan Iya, ngapa pula orang lain yang dia Enggak. bersama Partai Golkar. Golkarnya aja lah. Pemilu 2014 siapa yang menang di Tanjung Pinang? Yang nomor 1 lah. Golkar itu Bapak nomor 1-nya PDIP Pak dengan jumlah kursi 6 kursi di DPRD, tapi 2019 itu 5 kursi di DPRD. Diambil sama Golkar. Oh gitu. Jadi penurunan suara yang signifikan, perbandingan suaranya hanya 500 Golkar. Enggak, sekarang bukan suara ya, masalah di ini ya. Pemenangan. Pemenangnya tetap aja. ya. Berarti pemenang Kursi tetap. bertambah ya. Golkarnya Nah, Golkar tetap nomor 2, Tetap tapi kursi bertambah gitu ya. tambah. Ya Golkar nomor 2, PDIP nomor 2. Nah, tetap nomor 2 Golkar, tapi kursinya nambah gitu ya, maksudnya gitu. Kursinya nambah. Oke. Ya itu kamu jadi itu efek itu sebenarnya ya. Berarti
Nanti strategi nambah kursi lagi. Strateginya ternyata nambah caranya seperti apa, berhasil menambah kursi meskipun tetap nomor 2 gitu ya, intinya seperti itu. Nah, itu harus dijelaskan strateginya berhasil menambah kursi. Oke, kemudian setiap kamu wawancaranya nggak masukkan footnote-nya, wawancara dengan siapa ya? Di kutipan wawancara itu disebutkan ya, di catatan kakinya kamu wawancara dengan siapa, tanggal berapa gitu ya. Nah terus terakhir, kamu kok nggak ada pembahasan ya? Kamu nggak ada pembahasan, cuma sampai hasil aja, ini skripsi belum selesai. Cuma hasil penelitian. Laporan. Nah, skripsi belum selesai nih. Kalau skripsi selesai itu ada hasil, ada pembahasan. Pembahasannya nggak ada. Jadi skripsi belum selesai. Nggak diuji. Ini mestinya bisa nggak diuji loh, skripsi belum selesai. Jadi gimana kamu Aditya? Hah? Ya udah gitu. Ngaku deh. Jadi kamu tambah pembahasan ya, coba pembahasan kamu ulas semuanya, kamu lengkapi dengan foto, data, observasi. Ya kamu harus observasi dan melihat dokumentasi lah, karena penelitiannya kamu sudah selesai pemilu ya, kamu mintalah dokumentasi dari mereka dalam terkait dengan strategi itu. Ya. Oke, saya kira itu Pak Ya. Ketua Penguji. Terima kasih. Bagi 3. Oke Ditya, udah bisa kamu upload ya. Tadi udah ada pilihan, kamu akan melanjutkan dengan judul strategi komunikasi politik atau sesuai dengan isi skripsi ini yang banyak bicara tentang komunikasi politik saja. Strateginya tidak masuk. Tapi kalau kamu ingin melanjutkan strategi, ya otomatis kerangka pikir apa semua ya harus dianukan ya. Nah, jadi ini banyak. Sarannya Pak. Enggak gini, berarti kamu kan memilih tetap strategi komunikasi politik. Judulnya tetap kamu pilih strategi komunikasi politik kan? Iya, bukan komunikasi politik. Kalau saran Pak lebih baik gitu. Ya terserah. Iya, terserah kamu yang meneliti. Mau yang mana? Kamu yang tahu bahan kamu ini apa. Kalau di dalam nih bahan kamu ini cuma komunikasi politik. Tidak strategi komunikasi politik. Mau dihapuskan strateginya atau tetap? Bagus strategi komunikasi politik. Ini bagus sebenarnya, tapi kamu Nambah data. nambah data. Nambah data. Yang kamu bikin di kerangka pikir nih komunikasi politik aja, tidak ada strateginya. Coret aja lah strateginya tuh. Itu tak saran tadi kan? Tuh. Iya. Biar gampang coret aja strategi. Coret aja, Itu biar gampang. Kalau gampang udahlah, tinggal kamu pakai ini. Kalau mau bagus, tambah strategi, Ah. tambah gali lagi informasi. Mau gampang atau bagus? Gimana skripsi kamu nih? Kalau kamu buat strategi nanti orang Golkar, wah mantap nih skripsinya katanya. Tapi kalau kamu cuma buat komunikasi politik Golkar ya biasa-biasa aja. Caleg 2024. Nah, Pilih aja. Zaman kita dulu juga Pak ya. Hah? Mau cepat atau mau Ah, bagus? iya. Nah, itu dia pilihan. kamu neliti. Coba pilih dulu. Mau tetap strategi komunikasi politik atau komunikasi politik aja? Udahlah, pikirlah dulu. Kita lanjut dulu. Biar dihajar lagi nih sama penguji 4. Silakan Bu. Bu Mardia, ya silakan. Arahkan ke Muhammadiyah. Arahkan ke Bu Mardia. Nampak nggak Muhammadiyah tuh?